merencanakan perlawanan. Di saat ia hampir berhasil, ia ditangkap dan digebukin. Namun si pahlawan kita, An Suho pun datang. Di saat mereka berdua ingin pergi, ternyata pergelutan tidak bisa dihindari. Di saat Sion bergelut 3 lawan 1, Yang Bin pun mulai kehilangan akal, melirik sebuah botol untuk menghabisi Sion. Namun aksinya digagalkan oleh Bum Seok, hal itu membuat pergelutan berakhir. An Suho yang kelaparan mengajak mereka makan. Di resto tempat An Suho bekerja paruh waktu, mereka berdua terpaksa membantu An Suho bekerja sebelum mereka makan bertiga. Dan pertemanan mereka bertiga dimulai. Di tempat lain, di markas para narkoboy, nampak sepupu Yang Bin kena marah oleh bosnya karena kalah melawan An Suho. Ia pun dihajar habis-habisan. Terlihat ketiganya sekarang menjadi lebih akrab. An Suho mengajak mereka bertiga minum bir. Namun Sion menolak. Di rumah sakit, Yang Bin datang menemui Seok D. Namun tak disangka bos besarnya pun datang. Ternyata bos besarnya merencanakan sesuatu. Di saat Sion membeli payung karena cuaca hujan, ia tak sengaja bertemu dengan Yongi yang sedang mencuri lipstik. Yong yang takut ketahuan aksinya, memanfaatkan Sion untuk keluar dari toko. Namun di luar toko yang hujan, dan untuk berterima kasih, Yongi mengajak Sion makan. Setelah mereka saling berbagi kontak, Yongi malah langsung meninggalkan Sion. Di markas Gilsu, terlihat kekejamannya saat menagih utang kepada anak yang masih sekolah. Di saat Yang Bin sedang mengambil barangnya di sekolah, ia meminta berbicara kepada Sion, namun dirasa berbahaya An Suho dan Bum Seok, akhirnya mengikuti mereka. Ternyata Yang Bin meminta mereka untuk bersaksi kepada pengacaranya, agar Yang Bin tidak dimasukkan ke panti asuhan remaja. Karena Yang Bin terlihat tulus mereka menyetujuinya, dikira akan dibawa ke pengacara Yang Bin. Mereka malah dijebak dan dipertemukan oleh Gilsu. Mereka bertiga dituduh mematahkan lengan Seok D. Dan karena ia tak memiliki asuransi, Gilsu meminta pertanggungjawaban dan memerah sebanyak 15 juta won, dan Gilsu hanya memberi waktu 3 hari. Setiap hari, mereka bertiga selalu diikuti oleh anak buah Gilsu, di sekolah, rumah, bahkan tempat bekerja. Akhirnya, Sion menelpon Yongi dan mengajak bertemu, bukan untuk berkencan, melainkan untuk menggali informasi tentang Gilsu. Di rumah, Beom Seok menyelinap masuk kamar ayahnya dan mengambil jam tangan untuk dijual. Dengan pedenya, Beom Seok memberi uang hasil curiannya. Sion dan An Suho yang mengetahui hal itu menolaknya. Sian menyarankan untuk melaporkan polisi, berbekal informasi yang ia dapat dari Yongi. Sepulang sekolah, An Suho merencanakan untuk menjadi umpan, sambil menunggu Sion dan Bum Seok membawa polisi dan menangkap Gilsu. Ia akan mengulur waktu. Yongi segera memberikan